Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1871. Sebuah penjelasan. Aku akan memberimu penjelasan sekarang. Harvey York berjalan maju dengan tenang, lalu mengayunkan telapak tangannya ke wajah Ronald John lagi. Tamparan. Seorang atasan saja berani mengancam CEO dan CEO eksekutif. Tamparan. Dari mana kau mendapatkan semua keberanian ini? Tamparan. CEO Walker sudah mengatakan sebelumnya bahwa keinginanku adalah miliknya juga. Aku memukulmu sekarang di tempatnya. Tamparan. Sebagai CEO eksekutif sebelumnya, kau tidak hanya tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik dan memberikan kontribusi kepada perusahaan setelah mendapatkan gaji setinggi itu. Kau bahkan mengancam perusahaan dengan kontramu. Tamparan. Perusahaan memberimu gaji agar kau mendapatkan ide, bukan untuk kau memberontak. Setelah beberapa tamparan di wajahnya, Ronald memar parah, tapi dia masih berteriak marah. Kau keparat. Beraninya kau memukulku. Jelas karena kau dan Kait, Star Chaebol menolak tawaran untuk bekerja bersama kami. Kalian berdua bertanggung jawab untuk ini. Kami bertanggung jawab untuk ini. Harvey tersenyum. Sebagai petinggi perusahaan, kau harus menyelesaikan masalah perusahaan juga. Kau telah menjadi penanggung jawab bisnis, namun kau memberi tahuku bahwa kesepakatan itu dibatalkan setelah kau diberhentikan dari posisimu. Surat kuasa hilang begitu saja. Kalau begitu, aku juga punya alasan untuk meragukan apakah kau sudah memiliki kontrak atau belum. Apakah kau tidak membuat kemajuan dengan pekerjaanmu, dan kau ingin melimpahkan semua kesalahan kepada CEO Walker tepat setelah dia ditunjuk karena kau tidak dapat menyembunyikan fakta lagi? Aku bisa menangani hal sekecil ini dengan satu panggilan telepon, namun kau berani mengancam CEO Walker dengan ini. Apakah kau mati otak? Atau apakah kau tidak ingin bekerja di sini lagi? Jika kau tidak ingin bekerja di sini lagi, maka keluarlah dari sini. Harvey menendang Ronald ke tanah, lalu dengan tenang memberi perintah. Berikan aku surat pengunduran diri. Suruh siapapun yang terus mengoceh untuk menandatangani surat itu dan pergi. Harvey melirik ke ruangan yang penuh dengan atasan, lalu tersenyum. Aku agak gegabah. Aku pasti menakuti kalian semua. Tolong jangan salah paham dengan kata-kataku terhadap Ronald. Para petinggi sedikit lega. Seseorang terlihat hendak angkat bicara. Namun Harvey melanjutkan pidatonya. Aku mengatakan bahwa jika kalian semua ingin mempertahankan pekerjaan kalian, maka kalian harus tutup mulut. Jika kamu tidak ingin bekerja di sini lagi, kemasi barang-barangmu dan pergi. Ini berlaku untuk kalian semua. Para petinggi benar-benar terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Semua orang mengira Harvey hanya menggunakan otoritasnya sebagai bos baru untuk melawan Ronald dan menjadikannya contoh. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey menargetkan setiap petinggi di ruangan itu. Pergi jika kita tidak ingin bekerja di sini lagi. Apa dominasi ini? Staf telah membawa surat pengunduran diri dan meletakkannya di atas meja segera setelah itu. Semua orang tanpa sadar menatap Ronald, yang wajahnya sangat memar saat itu. Ini juga menggelitik keingintahuan Kait. Semua orang ingin melihat apakah Ronald akan keluar dari perusahaan. Jelas semua orang tahu bahwa dia tidak akan melakukannya. Selain gaji tahunan jutaan dolar, ada alasan lain mengapa dia tidak bisa pergi. Dia mewakili minat Angelina. Justin dan Angelina menempatkannya di sini untuk menjebak Kait dan memaksanya keluar dari perusahaan. Dia tidak seharusnya pergi sebelum semuanya bergerak. Aman untuk mengatakan bahwa Harvey sangat menentukan, membuat Ronald lengah. Tidak mudah bagi Ronald untuk mengatur Kait lagi dalam keadaan seperti ini. Bab 1872. Melihat Ronald John, yang ketakutan dan marah pada saat yang sama, Harvey York melempar dokumen ke atas meja dan dengan tenang berkata, "Jadi, bagaimana jika Star Chaebol? Lagi pula itu hanya pendirian bisnis dari Country J.
Apakah surat kuasa benar-benar sulit didapat dari mereka? Apakah kau memerlukan CEO atau CEO eksekutif untuk menangani masalah ini? Siapapun dari kalian yang lebih tinggi harus bisa menyegel kesepakatan. Jika tidak, apakah kalian bahkan layak mendapatkan gaji dan dividen senilai ratusan ribu dolar? Apakah perusahaan membayar kalian untuk mengendur? Harvey menunjuk ke surat pengunduran diri dan dengan dingin berseru. Jika ada di antara kalian yang berpikir bahwa aku terlalu sombong dan tidak logis, atau kalian berpikir bahwa kemampuanmu terbatas dan tidak dapat menyelesaikan tugas, maka sederhana saja, keluar. Orang-orang yang keluar sekarang tidak akan kehilangan gaji dan dividen tahun ini. Ruangan itu sunyi senyap setelah mendengar kata-kata Harvey. Bahkan Ronald yang awalnya banyak mengoceh pun terdiam. Dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Semua orang tahu bahwa jika mereka terus pamer dan melawan Harvey, mereka akan dikeluarkan dari perusahaan. Kait melotot dingin melihat pemandangan itu. Di matanya, dia harus berdiri di samping Harvey. Jika mereka memiliki perbedaan pendapat sama sekali, kata-kata Harvey akan dianggap sebagai lelucon. Selain itu, Kait sepenuhnya mempercayai Harvey setelah bersamanya selama beberapa hari terakhir. Dia percaya bahwa dia punya alasan untuk bertindak seperti ini dan bukan karena dia tidak bermoral. Ekspresi Ronald berubah panik. Orang lain hanya bisa duduk diam, tetapi dia merasa berada di kursi panas. Jika dia tidak bisa memaksa Kait menyerahkan posisinya, dia tidak akan bisa kembali ke Justin dan Angelina. Itulah mengapa meskipun Ronald sedikit takut, dia tetap angkat bicara setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Harvey York, apa sebenarnya yang kau maksud dengan itu? Apakah kau membelakangi kami? Kau harus tahu bahwa semua petinggi bekerja keras setiap hari. Bahkan jika kami tidak memiliki prestasi, setidaknya kami bekerja keras agar perusahaan menjadi seperti ini. Harvey menggebrak meja. Apakah kau tidak malu mengatakan sesuatu seperti ini? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu. Saat kau menjadi CEO eksekutif, kau akan membantu setiap pekerjaan atasan. Yang penting kau tidak membantu, terkadang bahkan menyebabkan masalah. Itu mudah. Setiap kali kau berpura-pura membantu, kau akan mendapat potongan gaji. Hampir setiap pandangan atasan semua beralih ke arah Ronald setelah mendengar kata-kata itu setelah diingatkan tentang masa lalu. Ronald memang mencoba membantu pekerjaanku sebelum ini. Sebelumnya, semua orang mengira dia hanya orang yang sibuk, tetapi semua orang mengerti apa yang terjadi setelah Harvey mengungkap Ronald. Dia terlibat dengan bisnis semua orang. Aman untuk mengatakan bahwa kata-kata Harvey segera berbalik melawan Ronald. Jangan dengarkan dia. Ronald tiba-tiba merasa kering saat dia terus tersedak kata-katanya. Harvey melanjutkan pidatonya dengan nada dingin. Karena kau terlibat dalam bisnis semua orang di sini, gaji dan dividenmu tahun lalu 3 kali lebih banyak daripada orang-orang di sini, bahkan mungkin 5 kali lebih banyak darimu. Apakah kau berpikir bahwa kau mampu menghasilkan uang sebanyak ini? Yang kau lakukan hanyalah terlibat dengan bisnis orang lain, merampok uang hasil jerih payah mereka. Kau pikir kau mampu ketika kau menggunakan taktik backhand seperti ini. Apakah menurutmu kontribusimu terhadap perusahaan besar? Berhenti bermimpi. Bab 1873. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, semua orang langsung mengarahkan kemarahan mereka kepada Ronald John. Para petinggi memikirkan pengalaman masa lalu mereka ketika Ronald akan terlibat dalam bisnis mereka tanpa alasan, tetapi gaji dan dividennya masih beberapa kali lebih banyak daripada orang lain. Pada saat ini, semua petinggi menunjukkan ekspresi dingin di wajah mereka. Hak apa yang dimiliki Ronald untuk mendapatkan gaji setinggi itu tanpa kemampuan atau bakat apapun? Dia telah menghisap darah kita selama ini, dan sekarang dia ingin kita membantunya mengambil kembali posisinya. Apakah dia mengira kita idiot? Hanya dalam sekejap mata, para petinggi dipenuhi dengan kebencian yang sama. Ronald meledak marah. Dia tidak tahu bagaimana Harvey mendapatkan dokumen-dokumen itu, tetapi itu merupakan pukulan mematikan baginya setelah catatan-catatan itu terungkap.
Tuan John, kaulah yang bertanggung jawab atas surat kuasa Star Chaebol selama ini. Sekarang setelah kesepakatan gagal, kau bahkan berani menyalahkan CEO Walker. Betul sekali. Kau yang tidak mampu, tetapi kau mencoba menjadikan CEO Walker sebagai kambing hitam. Apakah kau hanya terlibat dengan perusahaan hanya ketika sesuatu yang baik terjadi dan berpura-pura tidak ada hubungannya dengan perusahaan ketika ada masalah kecil? Tuan John, tindakanmu terlalu tak tahu malu. Tuan John, kau harus meminta maaf kepada CEO Walker dan CEO York. Keduanya adalah orang baik. Mereka mungkin membiarkanmu lolos demi apa yang disebut kerja kerasmu. Tepat. Memperbaiki kesalahan adalah kebaikan terbesar. Semua atasan berbicara dengan nada yang aneh. Sikap mereka benar-benar terlihat saat itu. Mereka ingin menginjak-injak Ronald. Tidak akan ada cara baginya untuk terus menghisap darah semua orang. Wajah Ronald dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan saat dia menggertakkan giginya. Setelah memelototi Harvey untuk waktu yang lama, Ronald diam-diam berseru. CEO Walker, CEO York, maafkan aku. Akulah yang tidak mampu. Aku harus bertanggung jawab atas semua ini. Ronald merasa kesal setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Semua yang terjadi hari itu seharusnya menjadi jebakan bagi Kate Walker. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengambil pelurunya sendiri. Aman untuk mengatakan bahwa bola balik yang dramatis telah benar-benar memukau semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengira Ronald akan menunjukkan kekuatan pada Kate. Tapi kemudian dia menderita kerugian yang lebih besar karenanya. Pandangan semua orang tentang Kate berubah drastis. Dia adalah wanita yang unggul. Kate bahkan tidak perlu membela dirinya sendiri. Yang perlu dia lakukan hanyalah membawa CEO eksekutif untuk menangani masalah yang tidak perlu. Pemandangan itu membuat status Kate meroket. Harvey kemudian dengan dingin berseru. Karena kau tahu bahwa kau tidak mampu, mari kita tangani masalahnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Mulai hari ini dan seterusnya, dividen bulananmu ditangguhkan. Gaji bulananmu juga akan dipotong setengah. Uang yang hilang darimu malah akan digunakan untuk memberi penghargaan kepada orang yang kompeten. Jika salah satu dari kalian yang lebih tinggi bisa mendapatkan surat kuasa dari Star Chaebol, $150.000 akan menjadi milikmu untuk diambil. Tentu saja, kau juga dapat membuat kesepakatan dengan Star Chaebol jika kau merasa cukup mampu, Tuan John. Aku akan mengembalikan uang itu kepadamu tanpa kehilangan $1 pun. Semua orang bersorak setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia membuat para petinggi menargetkan Ronald dengan memberi tahu mereka tentang Ronald yang mencuri dari mereka. Kemudian, dia menggunakan gaji dan dividen Ronald yang dipotong sebagai hadiah. Ini memang taktik yang tidak terduga. Ronald menjadi tikus yang ingin diinjak semua orang di perusahaan hanya dalam sekejap mata. Bab 1874. Kate Walker memandang Harvey York dengan penuh kekaguman. Harvey terlalu baik. Orang biasa bahkan tidak akan berpikir untuk menggunakan taktik seperti ini. Bahkan jika taktik itu dikenal luas untuk berhasil, itu tidak akan sepenuhnya menekan Ronald John tanpa kepercayaan dan kekuatan mutlak, baik itu tidak terduga atau tidak. Aman untuk mengatakan bahwa kekuatan Harvey jauh melampaui imajinasi siapapun. Siapa yang masih ingat untuk menjatuhkan Kate pada saat itu? Uang adalah prioritas utama. Berhentilah menyemburkan omong kosong, Harvey York. Berhenti mengganggu yang lain dengan gonggonganmu. Ronald ketakutan sekaligus marah ketika dia membanting meja dan berteriak pada Harvey. Aku tidak akan bertaruh dengan siapapun selain kau. Aku akan memberimu 3 hari penuh. Jika kau bisa mendapatkan surat kuasa dari perwakilan Star Chaebol di Mordu, aku akan mengundurkan diri sekarang bahkan tanpa mengambil $1 pun. Tetapi jika aku yang menyegel kesepakatan, kau harus mengundurkan diri dan biarkan aku mendapatkan kembali posisi CEO eksekutif. Harvey, apakah kau berani bertaruh denganku? Atau kau hanya pamer yang hanya tahu bagaimana menggunakan mulutnya tanpa kemampuan apapun? Apakah kamu semua menggonggong dan tidak menggigit? Ronald keluar semua saat ini.
Entah dia atau Harvey. Karena Ronald ditekan sepenuhnya oleh Harvey, itu akan berakhir buruk baginya jika dia tidak melakukan apa-apa juga. Dan jika dia melawan, setidaknya dia mungkin bisa kembali. Harvey berjalan ke depan dan menepuk bahu Ronald. 3 hari. Itu sangat membosankan. Menurutku, kita harus bermain untuk taruhan yang lebih tinggi. 1 hari. Jika aku menyegel kesepakatan, kau tidak hanya harus pergi, kau juga harus merangkak keluar dari gedung perusahaan. Jika aku kalah, aku akan melakukan hal yang sama. Apakah kau berani? Tubuh Ronald gemetar ketakutan, tetapi dia sudah tidak kehilangan apa-apa lagi. Dia membanting meja dan berseru dengan keras. Baik. Sudah beres kalau begitu. Apakah kau tidak kompeten, Harvey? Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menyegel kesepakatan. Jika kau berhasil melakukannya, aku akan pergi dengan sukarela. Semua orang di sini adalah saksi. Semua orang saling memandang, lalu mengangguk serempak. Keduanya berada dalam pertempuran yang sangat panas saat itu. Para petinggi belum ingin memihak. Beberapa menit kemudian, di kantor CEO. Tempat itu menghadap ke Laut Mordu, memberi orang perasaan musim semi yang hangat. Harvey sedang duduk di sofa dekat jendela dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kait menuangkan 2 cangkir teh, meletakkan salah satu cangkir di depan Harvey, lalu tersenyum hangat. Terima kasih untuk hari ini, Harvey. Jika bukan karena kamu, Ronald akan memaksaku turun dengan caranya. Harvey menyesap tehnya, lalu menjawab. Tidak apa-apa. Lagi pula dia akan mengundurkan diri hari ini. Kait kemudian bertanya saat minatnya memuncak. Harvey, apakah kamu sepercaya diri ini? Aku mendengar bahwa perwakilan Star Chaebol Mordu adalah Mei Li, perwakilan dari bawahan paling terpercaya di Timur Jauh. Bahkan Angelina nyaris tidak berhasil menjalin hubungan dengan orang ini menggunakan koneksinya dengan keluarga John. Aku mendengar bahwa dia juga membayar harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan surat kuasa. Lagi pula, seluruh Mordu tahu bahwa kesepakatan dengan Star Chaebol untuk mendapatkan surat kuasa mereka adalah kesepakatan tanpa kerugian. Itulah mengapa status perwakilan Mordu tinggi sekarang. Apakah kamu tidak terlalu terburu-buru untuk membuat kesepakatan dengannya hari ini? Bab 1875. Harvey York dengan tenang menyesap tehnya dan menjawab. Jangan khawatir. Tidak masalah betapa sulitnya menghadapi perwakilan Mordu ini. Surat kuasa adalah milikmu jika aku mengatakannya. Aku akan menyegel kesepakatan dalam sehari. Dan setelah itu, Walker Corporation akan menjadi milikmu untuk dikendalikan. Pukul 12 siang, di Mordu Marina. Tuan muda dan selebritas senang berkumpul di tempat ini. Setelah berlayar mereka ke laut lepas, mereka tidak akan lagi terikat oleh hukum negara H. Tuan muda dan selebritas dapat melakukan apapun yang mereka suka sambil dikelilingi oleh laut lepas. Di kapal pesiar kecil dengan nama Walker Corporation, Ronald John yang mengenakan pakaian pantai Hawaii menunjukkan senyum tipis saat ini. CEO Walker, CEO York. Karena kita bertaruh di sini, aku akan memberi kalian berdua kesempatan untuk menghormati gaji perusahaan. Aku sudah mengundang perwakilan Star Chaebol Mordu, Luke Perry, untuk datang ke sini. Dia sedang berlibur di kapal pesiar dengan nama Star Chaebol. Aku bekerja keras agar kalian berdua memiliki kesempatan untuk melihatnya. Jika kalian dapat meyakinkan dia untuk menandatangani surat-surat dan menyerahkan surat kuasa di dalam Mordu, aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bahkan akan merangkak keluar dari gedung perusahaan dari kantor CEO. Tapi jika tidak ada dari kalian yang bisa menyegel kesepakatan, aku akan membuat insiden ini viral di Durin. Setelah menderita kerugian besar di pagi hari, Ronald secara alami pergi untuk meminta bantuan dari 2 orang yang mendukungnya. Setelah mendapatkan instruksi pendukungnya, dia segera kembali ke Harvey dan Kait sambil berpura-pura bekerja untuk Walker Corporation, mengatakan bahwa dia akan membantu Harvey mengatur janji temu dengan Luke, perwakilan Mordu dari Star Chaebol. Harvey tahu betul bahwa ada orang lain di balik semua ini. Entah ini umpan untuk menjebak Harvey dan Kait,
atau ada motif lain untuk mengatur pertemuan itu. Tapi dia tidak keberatan sama sekali. Karena Ronald akan menghubungi Luke sendiri, Harvey tidak perlu membuang energinya untuk melakukan hal yang sama. Setelah menyipitkan mata sambil memelototi Ronald yang menunjukkan senyum tipis, Harvey kemudian dengan tenang berkata, "Jangan khawatir, Tuan John. Jika aku tidak bisa mendapatkan kontrak, aku akan mengundurkan diri. Tapi karena aku orang baik, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kau ingin membuat bahan tertawaan dariku, lebih baik kau berhenti bermimpi. Aku pikir kau harus meletakkan karpet di dalam gedung perusahaan terlebih dahulu. Aku khawatir lantai yang keras akan menggores kulitmu yang rapuh." Harvey menunjukkan senyum yang sangat hangat, tetapi sudut mata Ronald sedikit berkedut saat dia tersenyum miring. "Kau tampaknya cukup percaya diri, CEO York. Aku akan mengucapkan selamat kepadamu sebelumnya atas kesepakatan yang berhasil. Aku harap kau masih bisa bersikap angkuh dan mendominasi saat kau naik kapal pesiar." Secara alami, Ronald tidak perlu marah pada Harvey. Di matanya, Harvey sama saja sudah mati. Ronald bersenang-senang dengan Luke baru-baru ini. Dia juga memberi Luke manfaat yang tak terhitung jumlahnya untuk dipertahankan. Luke mungkin tidak memberikan kontrak kepada Ronald karena rasa hormat. Tapi dia akan dengan senang hati menerima fitnah Harvey demi Ronald. Beberapa petinggi yang menemani Ronald semuanya tersenyum. Di mata mereka, nasib Harvey telah ditentukan. Mereka hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Bab 1876. Benar, CEO York. Ada beberapa hal yang harus kuberitahukan padamu terlebih dahulu. Luke Perry bukan hanya perwakilan dari Star Chaebol Mordu. Dia juga kerabat agunan dari keluarga Lee Star Chaebol, bawahan paling terpercaya dari Mei Lee, perwakilan dari Timur Jauh. Keberadaannya mewakili martabat Mei Lee sendiri. Kau harus tahu siapa dia sekarang. Aku mendengar bahwa selain seseorang yang jauh di atas yang lain, dia bahkan tidak akan memberikan rasa hormat kepada siapapun di negara H. Itu sebabnya kau sebaiknya tidak pamer di depan Luke. Ronald John sedang menyilangkan kakinya saat mengajar Harvey York. Kau harus rendah hati di depan perwakilan Luke. Jika kedua belah pihak saling bertentangan karena kau, CEO Walker mungkin akan membayar harganya serta pengunduran dirimu. Harvey dengan tenang membocorkan senyum di wajahnya. Harvey telah membunuh cukup banyak orang dari Star Chaebol. Apalagi, Mei Lee. Harvey dengan santai tersenyum setelah mendengar nama itu, lalu mengirim pesan teks. Setelah setengah jam, kapal pesiar mencapai laut lepas, berhenti tepat di depan sebuah kapal pesiar besar. Harvey menyipitkan mata sambil berjalan ke depan, diikuti oleh Kate Walker yang mengenakan baju renang dengan syal sutra yang dililitkan di lehernya. Meskipun Kate mengenakan baju renang konservatif, itu tetap memperlihatkan sosoknya yang ramping. Harvey tidak menghiraukan, tetapi atasan lainnya ngiler di belakangnya bersama dengan Ronald. Jika mereka tidak tahu bahwa Lucas Jean tertarik pada Kate, mereka tidak akan pernah bisa mengendalikan dorongan hati mereka. Tepat ketika kapal pesiar Walker Corporation diparkir, beberapa pria kuat berjas dengan senjata api melompat turun dan memeriksa barang-barang semua orang. Mereka memberi isyarat kepada Harvey dan yang lainnya untuk naik ke kapal pesiar ketika mereka yakin tidak ada senjata mematikan di dalamnya. Ada 9 lantai di kapal pesiar. Di bawah bimbingan staf, Harvey dan yang lainnya dibawa ke lantai 3, tempat geladak berada. Seorang pria dari Country J mengenakan celana renang dan kacamata berbingkai emas sedang mengajari seorang wanita kurus cara berenang sambil memegang tangannya. Nona Porter, yang kamu butuhkan hanyalah seorang instruktur terkenal untuk memberimu petunjuk untuk belajar berenang. Ayo, rilekskan seluruh tubuhmu. Aku di sini untukmu. Tidak masalah. Jangan takut. Pria berkacamata berbingkai emas itu tersenyum hangat kepada wanita berbikini sambil mengetuk air dengan kedua tangannya dan berjalan. Meskipun wanita itu dimanfaatkan, dia masih terkekeh malu-malu, tidak berniat melawan. Ada banyak wanita yang mengenakan pakaian renang dengan sosok mempesona di sekitar kolam, membuat orang sulit mengendalikan dorongan mereka.
Setelah melihat pemandangan tersebut, Ronald yang memimpin rombongan kemudian dengan tenang berkata, "Kamu lihat itu. Pria tampan dari Country J adalah perwakilan dari Star Chaebol Mordu, Luke Perry. Dia memiliki surat kuasa Star Chaebol di dalam Mordu. Jika kau menandatangani kontrak dengannya, kami akan dapat menjual semua yang dimiliki Star Chaebol di Mordu. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Itu sebabnya Luke adalah yang paling dicari saat ini. Adapun wanita di sampingnya, namanya Demi Porter. Dia adalah kepala Porter Corporation, juga pesaing terbesar kami untuk surat kuasa. Dia telah membayar harga yang lumayan baru-baru ini untuk kesepakatan itu dan bahkan memiliki hubungan suka sama suka dengannya. Rumor mengatakan bahwa dia cukup puas dengan pacar seperti ini, dan kesepakatan sudah disegel karena itu. CEO York, kau harus membalikkan keadaan." Ronald memiliki nada yang aneh saat dia berbicara. Dia dengan dingin terkekeh seolah-olah dia ada di sana untuk membuat bahan tertawaan dari Harvey. Bab 1877. Harvey York dengan tenang melirik Ronald John, lalu berkata, "The Porter Corporation sudah akan menyegel kesepakatan. Kau membual tentang ini di pagi hari juga bukan? Kau tidak hanya tidak berguna, tetapi kau juga tidak memiliki rasa malu sama sekali. Tapi berbicara tentang tidak tahu malu, kau pasti berada di liga di atas ujian." Ronald tersenyum tulus. "Semua orang dewasa di sini, Harvey. Aku tidak akan kehilangan apapun bahkan jika kau berbicara omong kosong seperti itu. Biarkan aku memberitahumu sekarang. Kau harus mengamankan kontrak jika kau sebaik itu. Bahkan jika kau berhasil menjual tubuhmu untuk menyegel kesepakatan dengan Luke Perry, aku tetap terkesan. Tapi jika kau tidak memiliki kemampuan, kurasa aku hanya perlu menunggumu menjadi bahan tertawaan." Harvey tersenyum, lalu menepuk pipi Ronald yang bengkak beberapa kali. "Karena kau sangat berpengalaman, kau pasti sudah menjual tubuhmu kepadanya bukan? Tapi menurutku dia lebih menyukai wanita dan bukan pria parubaya berminyak sepertimu. Kau." Ronald dipenuhi amarah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Harvey tidak hanya mampu menyerang di tempat yang paling menyakiti Ronald, tetapi juga tidak berguna untuk membalas Harvey. Kate Walker memelototi Ronald, penuh penghinaan. Pria itu tidak hanya tidak berguna, tetapi dia juga sangat payah. Ronald mengabaikan Harvey dan berjalan maju, lalu dengan hormat berkata, "Salam, perwakilan Luke. CEO Walker ada di sini untuk menemui Anda." Ronald berlutut setengah jalan ke tanah, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Luke. Luke tidak memedulikannya pada awalnya, tetapi tatapan penuh kerinduan muncul di matanya saat dia melihat Kate. Tidak hanya penampilan Kate yang cantik, sosoknya juga dianggap sangat mempesona. Jenis yang membuat pria manapun jatuh cinta. Dibandingkan dengan Kate, para wanita di sekitar kolam telah berubah menjadi sekelompok orang yang bukan siapa-siapa. Bahkan Demi Porter yang memikat tidak semurni dan semudah Kate. Dan sifat-sifat itu adalah yang paling menarik. Dalam sekejap mata, seorang veteran yang dicintai seperti Luke bahkan menyimpulkan bahwa Kate tidak jatuh cinta dengan pria lain. Seorang wanita seperti ini langka di zaman sekarang ini. Luke rela mengorbankan 3 tahun hidupnya jika dia bisa mendapatkan wanita seperti itu. Harvey dengan dingin memelototi Luke. Di matanya, Luke tidak berbeda dengan orang mati. Kate merasakan tatapan jahat dari Luke dan melangkah mundur, lalu sedikit mengangguk. "Selamat siang, perwakilan Luke." Luke keluar dari air dan dengan santai menutupi dirinya dengan handuk. Setelah berjalan ke depan dan menunjukkan senyum yang sangat memikat, dia berkata, "CEO Walker kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kecantikan, sosok yang baik, dan latar belakang keluarga yang baik. Aku suka orang sepertimu. Terima kasih atas pujianmu." Kate menyendiri. "Karena kamu mengatakan bahwa latar belakang keluargaku baik, apakah itu berarti kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama?" Luke dengan santai mengangkat tangannya. Seseorang memberinya cerutu segera setelah itu.
Dia dengan santai menyalakan cerutunya saat dia dengan tidak hati-hati menatap kaki Kait yang ramping, lalu mendecakkan lidahnya. Kamu tahu, CEO Walker. Cerutu premium asli perlahan-lahan dibungkus di paha seorang gadis berusia 16 tahun. Gadis ini juga harus perawan. Dengan begitu, cerutu akan terasa lebih manis, nikmat, dan lembab. Dan sejujurnya, kamu sendiri cukup lembab. Aku terbuka untuk kolaborasi apapun. Selama kamu membiarkanku tidur denganmu sekali, maka kita semua adalah keluarga. Bagaimana kedengarannya? Bab 1878. Luke Perry menentukan. Secara alami, dia ingin memiliki Kate Walker bagaimanapun caranya. Ronald John dan para petinggi lainnya semuanya dengan main-main menatap Kate. Jika dia menyetujui kesepakatan Luke, mereka akan dapat menyebarkan berita tentang dia mendapatkan surat kuasa dengan tubuhnya. Jika dia tidak setuju, mereka dapat menuduh Kate tidak memperhatikan kepentingan perusahaan dan bukan CEO yang memenuhi syarat. Kate juga mengetahui fakta ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia perlahan berkata, "Kita semua orang beradab di sini, perwakilan Luke. Tolong jaga lidahmu saat berbicara. Orang beradab. Awasi lidahku." Senyum tipis keluar dari wajah Luke. Bagi kami para pebisnis, hanya ada minat dan kerja sama. Menjadi beradab dan sopan. Apakah hal-hal ini sangat penting? Di depan bisnis dan uang, hal-hal ini tidak ada artinya. Luke menunjukkan senyum penuh tekad saat ini. Dia mengetahui situasi Kate melalui Ronald, itulah mengapa dia tidak keberatan mencoba pilihan teratas Lucas Jean. Dia percaya bahwa tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun bahkan setelah dia memanfaatkan Kate luar dalam. Setelah merasa puas dimanjakan oleh banyak orang kaya dan berkuasa di dalam Mordu, Luke menyipitkan matanya sementara dia menatap Kate dengan benar. CEO Walker, aku tahu betul tentang situasimu saat ini. Aku juga mengerti bahwa surat kuasa Star Chaebol di Mordu sangat penting bagimu. Itu sebabnya aku akan langsung memberikannya padamu. Aku akan bekerja denganmu segera setelah kamu melakukannya denganku sekali. Aku akan menandatangani kontrak setelah itu. Jika kamu tidak mau, maka pergilah dari hadapanku. Jangan merusak pemandangan. Yakinlah, aku cukup beradab dalam hal seperti ini. Aku tidak akan memaksa orang untuk melakukan apapun yang tidak mereka sukai. Luke hanya tersenyum. Dia berkata bahwa dia beradab dan dia tidak akan memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Tapi semua yang dia lakukan sejauh ini hanyalah paksaan. Kate mendidih karena marah. Tidak ada yang berani mempermalukannya seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan Luke sangat sopan padanya. Dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti ini padanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dipermalukan oleh seorang pria dari Country J hari itu. Ronald dan para petinggi lainnya tersenyum penuh kegirangan setelah melihat pemandangan itu. Mereka sangat senang melihat Kate dipermainkan seperti ini. Demi Porter dan wanita lain di tepi kolam renang, yang sudah menyerahkan tubuh mereka, semuanya juga menatap Kate dengan main-main. Mereka telah membayar mahal untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Jika Kate ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dari Luke, wajar baginya untuk membayar harganya. Yo! Aku mendengar bahwa Nona Walker semurni es, dia bahkan belum menyentuh tangan pria. Perwakilan Luke, ini tangkapan yang sangat besar. Benar. Aku mendengar bahwa memetik ceri akan membuat seseorang beruntung. Sepertinya kamu akan beruntung, perwakilan Lee. Perwakilan Luke, apakah kamu membutuhkan kami untuk membantumu? Jika kamu melakukannya, kami semua senang membantu. Semua wanita tertawa tak terkendali. Mereka ingin melihat Kate dipermalukan oleh Luke. Ekspresi Kate menjadi gelap seperti malam setelah mendengar semua ejekan dan cemoohan dari para wanita di tepi kolam renang. Seluruh tubuhnya sedingin es. Jika tatapan bisa membunuh, Kate pasti sudah membunuh wanita-wanita itu ribuan kali. Oh, apakah kita membuat CEO Walker marah? Apakah kamu merasa terhina? Apakah kamu ingin membalas dendam? CEO Walker, apakah tidak ada yang memberitahumu sebelumnya bahwa kamu harus membayar harga jika kamu membicarakan bisnis di sini?
Kamu berdiri di depanku sekarang, jadi kenapa kamu masih mencoba berpura-pura? Bab 1879. Luke menyipitkan matanya ke arah Kait dan melangkah maju untuk menyentuh wajahnya. Jangan melawan. Disentuh olehku adalah suatu kehormatan yang bernilai setidaknya beberapa juta. Tubuh Kait menegang, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Harvey turun tangan dan meraih pergelangan tangan Luke dengan tangan kanannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Maka sebaiknya kau tidak melawan juga. Untuk membuat tanganmu patah olehku adalah suatu kehormatan bernilai puluhan juta. Retakan. Sedetik kemudian, suara serak memenuhi udara. Harvey telah mematahkan pergelangan tangan Luke dalam sekejap. Aduh. Luke meratap sedih. Luke Perry yang tinggi dan tampan segera jatuh ke tanah kesakitan, kejang-kejang di sekujur tubuhnya. Bawahannya buru-buru mencoba membantunya berdiri. Ronald John, Demi Porter, dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan wajah tercengang. Mereka tidak yakin bagaimana harus bereaksi dan jatuh ke dalam pergantian situasi yang mengejutkan. Mereka tahu bahwa Luke akan menghina Kait. Mereka tahu bahwa Kait akan melawan, hanya untuk diurus oleh Luke segera setelah itu. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan melihat pergelangan tangan Luke patah seketika. York jelas kejam. Dia tidak menahan diri sama sekali. Meskipun Luke hanyalah karakter kecil di Star Chaebol, dia tetap merupakan perwakilan di Mordu. Karena dia adalah perwakilan di Mordu, itu berarti dia mewakili Star Chaebol dan juga surat wasiat Mei Li. Apakah dia masih ingin mendapatkan surat kuasa atas Star Chaebol di wilayah Mordu setelah menyinggung dan menyakiti Luke? Apa yang dia pikirkan? Bocah sialan. Siapa kau? Luke berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia menunjuk Harvey dengan ekspresi muram. Beraninya kau mematahkan tanganku. Kau mau mati. Aku memperingatkanmu. Bukan hanya kau orang mati. Seluruh keluargamu juga akan mendapatkannya. Luke mendapatkan popularitas besar di Mordu, dan ini membuatnya lupa siapa dirinya sebelumnya. Sudah berapa lama dia tidak mengalami hal seperti itu, hal-hal yang meledak di wajahnya. Perwakilan Luke, yang melakukannya dengan sangat baik di Mordu, menjadi sangat marah. Harvey acuh tak acuh dan tidak peduli. Lupakan saja mematahkan salah satu tanganmu. Bahkan jika aku mematahkan semua anggota tubuhmu, Mei Li tidak akan berani membantumu. Memang, mewakili Star Chaebol itu hebat. Namun, mereka bukan apa-apa di depanku. Aku sarankan kau menandatangani kontrak sekarang. Kemudian, berlutut dan segera minta maaf kepada CEO Walker. Jika kau melakukan itu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Kalau tidak, tandai kata-kataku. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Harvey berwajah poker seperti biasa. Dia memperingatkan Luke sambil meyakinkan Kait, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Untuk sesaat, Luke sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan mendengar dua kata, Mei Li, dari Harvey. Harvey sangat menuntut, dan ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia percaya diri dengan kata-katanya. Demi tidak senang. Sebelum Luke dapat berbicara, dia berjalan keluar, menunjuk ke arah Harvey, dan menggeram. Bocah, apakah kau tahu di mana ini? Kapal pesiar ini dimiliki oleh Star Chaebol. Menurut hukum internasional, Country J memiliki yurisdiksi atas tempat ini. Untuk melukai karakter besar Country J di wilayah mereka. Tahukah dirimu, kau bisa pergi ke Seoul untuk diadili kapan saja dan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Demi kemudian memelototi Kait dan mendesis dengan dingin. Kait, aku tidak peduli apa permainanmu. Tapi kau membiarkan antekmu menyakiti orang lain. Kau akan mati jika kau tidak mengkompensasi semua yang telah dia lakukan. Bab 1880. Demi bertepuk tangan setelah dia selesai berbicara. Segera, beberapa pria menginjak keluar. Mereka memelototi Harvey seolah-olah mereka akan mematahkan tangan dan kakinya sebentar lagi. Demi, Luke yang pertama kali menghina orang. Dia bahkan ingin meraba-rabaku. Dia pantas dipatahkan tangannya oleh Harvey. Tidak peduli konsekuensi dari kejadian hari ini,
Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Kait tidak akan melihat Harvey jatuh ke dalam perangkap tanpa melakukan apapun. Nada suaranya dingin, dan ekspresinya serius. Kau. Melihat ekspresi menyendiri dan tekad Kait, Demi bergetar karena marah. Kau telah menyakiti orang di depan umum. Aku akan menghubungi Letnan Global dan menyuruhnya untuk menangkapmu terlebih dahulu. Sosialita dan tuan muda ini mengerti bahwa jika mereka ingin mengajukan laporan tentang perairan internasional, mereka harus melakukannya kepada Letnan Global. Harvey dan Kait mungkin akan berakhir buruk jika mereka ditangkap dan diserahkan ke pemerintah Country J. Kau tidak perlu memanggil polisi. Itu akan terlalu berbelas kasih. Luke menghela napas lega. Setelah meminta dokter untuk memasang perban sementara di tangannya, dia melambaikannya. Kemudian, dia mengambil sebotol anggur dengan tangan kirinya. Pertama, jadikan dia cacat. Lalu lempar dia ke laut dan biarkan ikan memakannya. Terserah keberuntungannya apakah dia hidup atau mati. Senyum mengerikan merayap di wajah Luke. Bawahan dan pengawalnya mencerminkan ekspresinya. Benar. Pukul dia dan lempar dia ke laut. Jika dia tidak mati, kami akan menyerahkannya kepada pemerintah Country J. Kalau tidak, bagaimana kita masih bisa berbaur dengan orang-orang di Mordu di masa depan? Banyak orang mengikuti saran Luke. Mereka mengambil botol anggur di atas meja dan mendekati Harvey sambil menyeringai. Ronald John dan yang lainnya dengan cepat mundur dan berkata, "Kami tidak terlalu dekat dengan perwakilan York. Kami tidak peduli apakah dia hidup atau mati." Demi dan yang lainnya senang dengan pergantian peristiwa, jelas terhibur. Yang paling mereka inginkan adalah melihat badut seperti Harvey dilempar ke laut. Di antara seluruh kerumunan, hanya Kait yang melangkah maju untuk melindungi Harvey. Namun, Harvey menghentikannya. Aku akan membunuhmu. Melihat sikap protektif Kate terhadap Harvey membangkitkan kecemburuan Luke. Luke bergerak cepat, dan terlihat jelas bahwa dia telah berlatih karate yang berasal dari Country J. Sikapnya tajam, dan dia mengayunkan botol anggur saat dia bergerak. Saat Demi dan yang lainnya akan memuji langkah cepat Luke, Harvey mencegat dengan tendangan yang kuat. Bang! Luke segera dikirim terbang keluar di detik berikutnya, langsung menabrak kursi malas. Seketika setelah itu, dia menyemburkan seteguk darah. Sementara itu, Harvey mengambil sebotol anggur secara acak. Luke menutup mulutnya dan berteriak, "Bunuh dia! Pergi! Bersama!" Detik berikutnya, selusin pria berjas menyerbu Harvey pada saat bersamaan. Mereka semua mengeluarkan teriakan keras saat mereka bergerak. Mereka tidak sabar untuk mencekik Harvey sampai mati di tempat. Harvey tetap acuh tak acuh. Dia tidak mundur dan malah terus berjalan maju. Menabrak, menabrak, menabrak. Seluruh kerumunan jatuh ke dalam kekacauan, dan suara botol yang pecah memenuhi udara. Demi dan yang lainnya bertepuk tangan kegirangan saat menonton adegan ini, menunggu Harvey dipukuli sampai mati oleh banyak bawahan Luke. Semua orang di kerumunan, kecuali Kait, tumbuh subur dalam kekacauan. Mereka semua berharap Harvey akan lumpuh sehingga mereka kemudian bisa membuang tubuhnya yang lemas ke laut untuk dimakan ikan.